Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas grafik komputer bersama saya Sidik Amkom. Barangkali ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 ya, yaitu materinya adalah tentang algoritma lingkaran ya, algoritma penggambaran lingkaran. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang algoritma apa saja yang bisa digunakan di dalam proses penggambaran lingkaran, kita ketahui dulu apa definisi dari lingkaran. Oke. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah jarak yang sama. Nah, jarak yang sama di sini dalam lingkaran biasa kita sebut sebagai jari-jari. Ya, jadi jarak yang sama biasa kita sebut sebagai jari-jari. Nah, di dalam penggambaran lingkaran nanti kita bisa menggunakan ada dua metode atau dua teknik ya, atau dua algoritma yang bisa kita gunakan di dalam menggambar lingkaran. Yang pertama adalah algoritma atau dengan menggunakan metode sin dan kosinus ya. Jadi di sini ada dua, ada sin dan kosinus, kemudian menggunakan algoritma Bresenham ya. Jadi algoritma Bresenham ini selain digunakan untuk penggambaran garis ya di pertemuan sebelumnya, bisa juga digunakan di dalam algoritma penggambaran lingkaran. Oke, yang pertama kita bisa lihat adalah menggunakan metode sin dan kosinus ya. Untuk metode sin dan kosinus ini pemakaian metode ini ya membutuhkan memori yang cukup besar ya. Kenapa? Karena di dalam proses penggambaran lingkarannya nanti akan melibatkan banyak angka pecahan ya, sehingga di dalam proses komputasinya rumit ya, karena nanti di dalam menentukan nilai sinus dan kosinus. Nah, untuk itu kenapa teknik atau metode penggambaran lingkaran dengan sinus dan kosinus ini mungkin bisa dikatakan lebih sulit ya, karena membutuhkan memori yang cukup besar. Nah, mungkin kita bisa lihat bagaimana mekanismenya ya, mekanisme penggunaan metode atau teknik dari sinus dan kosinus. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat terdapat seperti biasa ya di dalam koordinat ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sana ada variabel R dan ada alpha ya. Jadi untuk sumbu X ya, kita sama-sama sudah tahu adalah untuk yang sumbu yang horizontal, sedangkan Y adalah yang vertikal ya. Nah, di sana untuk ada variabel alpha, yaitu merupakan variabel untuk menunjukkan nilai derajat ya, nilai derajat. Sedangkan R adalah merupakan jari-jarinya ya. Jadi di sini ada variabel R, ada variabel alpha ya, X1 dan Y1. Nah, ini adalah merupakan titik yang merupakan pertemuan antara X1 dan Y1 ya. Nah, di dalam sin dan kosinus ini terdapat dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah X1 sama dengan cos alpha dikali dengan R ya. Untuk yang persamaan yang kedua, Y1 sama dengan sin alpha dikali dengan R. Jadi nilai alpha ini ya, nilai alpha ini adalah merupakan sudut dengan range atau jarak antara 0 sampai dengan 359 derajat. Ya, mungkin yang kita kenal adalah
atau kadang-kadang dibulatkan menjadi 360 derajat ya. Jadi alfa ini range-nya adalah antara 0 ya, 0 derajat sampai dengan 359 derajat. Nah, jika dimasukkan ke dalam persamaan itu ya, jika dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka akan didapatkan titik sebanyak 360 ya, sesuai dengan range derajatnya ya. Jadi nanti akan ditemukan atau akan didapat kumpulan titik tadi ya sebanyak 360 titik ya. Nah, pada penerapannya metode ini sangat bagus jika nilai jari-jarinya sangat besar ya. Jadi jika nilai semakin besar nilai jari-jarinya, maka bentuk lingkarannya semakin bagus. Tetapi akan sebaliknya, jika nilai jari-jarinya semakin kecil, maka bentuk penggambaran lingkarannya tidak bagus karena seperti sebuah garis yang putus-putus ya. Jadi karena itu mungkin yang disebut sebagai kekurangan dari metode sin dan kosinus ya. Jadi dengan nilai jari-jari yang besar dapat mengakibatkan gambar lingkarannya menjadi seperti garis putus-putus. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu dengan cara meningkatkan nilai derajatnya. Jadi kalau mau gambarnya tidak putus-putus dengan nilai jari-jari yang kecil, solusinya adalah dengan meningkatkan nilai derajatnya adalah sebanyak 2 kali atau 3 kali ya, 3 kali lipat, sehingga nanti didapatkan sebuah gambar lingkaran yang tidak putus-putus. Tapi kalau hanya dengan range ini dengan jari-jari yang kecil, maka lingkarannya nanti akan seperti sebuah garis yang putus-putus. Jadi kenapa mungkin metode ini tidak dipilih ya, karena mungkin satu tadi penggunaan memori yang cukup besar ya, karena kan kita tahu juga penggunaan memori itu akan mempengaruhi kinerja sebuah PC ya. Jadi semakin besar memori yang dialokasikan, maka otomatis bisa mempengaruhi kinerja PC ya. Nah, sekarang bagaimana dengan algoritma yang kedua, yaitu algoritma Bresenham ya. Nah, untuk algoritma Bresenham, algoritma ini sama ya seperti pada waktu kita pelajari di algoritma pembentukan atau penggambaran garis ya, masih sama karakteristiknya atau cirinya. Algoritma Bresenham melibatkan angka integer ya. Integer itu adalah merupakan sebuah angka yang berisi bilangan bulat ya, baik itu positif maupun negatif ya. Dan algoritma Bresenham ini tidak membutuhkan pembagian, jadi tidak ada proses pembagian di sana ya. Itu cirinya. Jadi ciri yang pertama adalah melibatkan angka integer ya, bilangan bulat ya, dan juga tidak membutuhkan pembagian. Yang ciri berikutnya adalah algoritma ini berada di kuadran 1 ya. Jadi kemarin kita juga sudah bahas bahwa ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, di kuadran 1 ya, nilai x-nya adalah lebih besar dari 0 dan y-nya juga lebih besar dari 0 ya. Dengan kata lain berarti nilai x dan y-nya bernilai positif karena berada di kuadran 1. Oke. Jadi itu ciri atau karakteristik dari algoritma Bresenham. Oke, kita lihat penerapan dari algoritma Bresenham untuk penggambaran lingkaran ya. Nah, di sini digambarkan terdapat 4 buah titik ya. Terdapat 4 buah titik di mana titik yang dipilih ya
atau yang ditentukan adalah yang ada di sini, yaitu dengan variabelnya adalah xi, yi, ya. Nah, nanti untuk menggambarkan sebuah lingkaran, ya, diasumsikan bahwa nanti ada 3 pilihan, ya, 3 pilihan titik berikutnya, ya, untuk menggambarkan lingkaran. Apakah nanti titik ini yang dipilih, titik yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, ya. Jadi ketiga titik ini mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi titik berikutnya, sehingga nanti akan terbentuklah sebuah lingkaran, ya. Jadi di sini ada 3 pilihan titik. Nah, 3 pilihan titik ini ada 3, yaitu yang pertama adalah titik yang sejajar dengan titik utama, ya. Nah, titik ini disebut dengan titik horizontal, ya. Di sini ada variabel MH, masih ingat kemarin M ini adalah variabel untuk apa? Median, ya, median atau jarak, ya, jarak. Di pertemuan sebelumnya ada algoritma garis, penggunaan nilai M adalah sebagai median, ya. Jadi titik ini adalah sejajar dengan titik utama, ya, ini disebut dengan titik horizontal, ya. Jadi MH median horizontal, ya. Yang kedua adalah, ya, karena dia horizontal maka nilai koordinatnya adalah xi plus 1, yi. Artinya apa? Artinya adalah nilai x-nya akan bertambah sebanyak 1, sedangkan nilai y-nya tetap, ya. Jadi ini kan sumbu x, ini sumbu y, jadi dia bergeser ke kanan sehingga nilai x-nya adalah bertambah 1, sedangkan untuk y-nya masih di posisi yang sama. Oke, ini adalah disebut dengan MH. Yang kedua adalah di sini ada MD, ya. MD atau disebut dengan titik yang menyilang, ya. Menyilang, cross, atau yang disebut dengan diagonal, ya. Jadi seperti ini disebut dengan titik diagonal, ya. Makanya disebut dengan MD, median diagonal, ya. Rumusnya adalah nilai xi-nya, ya, xi-nya bertambah 1, y-nya berkurang 1. Karena kan dia turun, ya, turun ke bawah sehingga nilai y-nya berkurang 1, ya. Jadi persamaannya adalah xi plus 1, yi min 1 karena dia diagonal. Sedangkan titik yang ketiga adalah titik vertikal, ya, yang sejajar secara vertikal, ya, disebut dengan MV, ya, median vertikal. Persamanya adalah xi, yi min 1. Ya, nilai x-nya tetap, tetapi untuk nilai y-nya dikurang 1. Ya, karena dia turun ke bawah. Artinya apa? Artinya selain 3 titik ini juga memungkinkan ada titik yang lain, ya. Jadi bisa di sini ada diagonal, di sini ada sejajar vertikal lagi, di sini juga ada sejajar secara horizontal, nanti di sini juga ada diagonal, ya, begitu seterusnya, ya. Jadi bisa memilih dari berbagai macam titik yang ada, ya. Yang jelas pada dasarnya terdiri dari 3 pilihan titik, ya, yaitu horizontal, ya, horizontal, vertikal, dan diagonal, ya. Jadi jarak antara horizontal, vertikal, dan diagonal terhadap lingkaran sesungguhnya dibuatlah persamaan atau rumus, ya, sebagai berikut. Nah, ini, ya, untuk median horizontal, ya, rumusnya adalah ini adalah bentuk nilai absolut, ya. Jadi garis lurus ini adalah merupakan nilai absolut. Nilai absolut itu adalah sebuah nilai yang dinyatakan sebagai sebuah nilai positif. Jadi walaupun nanti hasilnya negatif, akan langsung dirubah menjadi bernilai positif, ya. Jadi itu yang disebut dengan nilai absolut. Jadi semuanya akan dirubah menjadi bernilai positif, ya.
Oke, persamaannya untuk yang MH itu X1 ya plus 1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurang R kuadrat. Untuk yang diagonal ya, yaitu X1 ya, ini seharusnya di bawah ya, X1 plus 1 kuadrat ya, plus Y1 min 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Untuk yang vertikalnya ya, ini juga sama, ini seharusnya X1-nya di bawah ya, X1 kuadrat ditambah Y1, ini minnya di sini seharusnya, min 1 kuadrat ya, min R kuadrat ya. Jadi ketiga persamaan ini sekali lagi adalah akan menghasilkan nilainya adalah nilai absolut ya. Nah, nanti dari ketiga persamaan ini dicari mana yang bernilai paling kecil ya, nilai absolutnya dipilih mana yang bernilai paling kecil ya. Jadi ketika persamaan ini nanti akan digunakan di dalam perhitungan menggunakan algoritma Bresenham ya. Oke, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada 5 titik ya. Tadi juga sudah saya singgung ya, bahwa sebenarnya di atas, di kiri, di bawah itu juga ada titik yang lain sebenarnya. Tapi pada dasarnya tetap ada 3 ya, diagonal, vertikal, horizontal ya. Oke. Ini juga sama seperti tadi ya. Ini nilainya XI, YI ya. Terdapat 5 titik yang memungkinkan untuk dipilih ya. Yang pertama ya, tadi ada titik yang sejajar ya. Ada titik yang sejajar, ada yang diagonal, ada yang vertikal ya. Ini vertikal, ini diagonal, ini sejajar, ini diagonal ya, ini vertikal, ini diagonal, ini ini horizontal ya, ini diagonal. Jadi ada 5 titik yang memungkinkan untuk dipilih ya, supaya nanti menjadi sebuah gambar lingkaran ya. Jadi masing-masing titik ini punya persamaan ya. Jadi ini MH untuk horizontal, MD ini untuk yang diagonal, MV untuk yang vertikal ya. Nah, untuk yang diagonal di sini adalah XI plus 1, YI plus 1 ya. Karena dia ada di atas, jadi nilai X-nya bertambah ya, Y-nya juga bertambah. Untuk yang sejajar, XI-nya bertambah 1, Y-nya tetap. Yang diagonal ke bawah, X-nya bertambah, Y-nya dikurang 1. Untuk yang vertikal ke bawah ya, X-nya tetap, Y-nya dikurang 1. Untuk diagonal yang sebelah kiri ya, X-nya berkurang 1, Y-nya juga berkurang 1 ya. Jadi di sini ada 5 case ya, ada 5 kasus yang memungkinkan untuk dipilih menjadi titik berikutnya ya di dalam penggambaran lingkaran. Nah, sekarang untuk penerapan dari algoritma Bresenham-nya ke dalam sebuah persamaan ya. Oke. Jadi dari kelima titik tadi dibuatlah sebuah persamaan. Yang di sini adalah dengan ada delta ya. Jadi ini delta, ada delta, alfa, beta ya. Jadi delta I ya. Jadi jika delta I lebih kecil dari 0 maka hitung alfanya. Ya. Jika delta I-nya lebih kecil dari 0 maka hitung alfanya adalah MH ya, MH dikurang MD untuk kasus yang 12 ya. Jadi 12 untuk kasus 12 yang ini dan yang atas ya, ini. Kemudian untuk jika delta I-nya lebih besar dari 0 maka kasus 3 dan 4 ya. Sedangkan untuk yang delta I-nya sama dengan 0 maka pilihlah kasus yang 5 ya, atau MD ya, diagonal. Nah, untuk yang kasus 1 dan 2 ya, 1 dan 2 case ya di sini, bila
nilai alfanya lebih kecil sama dengan 0, maka dipilihlah yang MH, ya, median horizontal yang sejajar dengan titik utama. Tetapi jika alfanya lebih besar dari 0, maka dipilihlah yang median diagonal. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya delta I-nya lebih besar dari 0, maka kasus 3 dan 4 ya, yaitu betanya adalah MD dikurang MV. Bila beta lebih kecil dari 0, maka pilihlah median diagonal. Ya, bila beta lebih besar dari 0, maka pilih MV ya, atau vertikal. Ya. Jadi nah, untuk menghitung delta I-nya adalah rumusnya ini ya. Persamanya adalah ini. Jadi dihitung dulu ya, dihitung ini dulu, menggunakan persamaan ini dulu, baru nanti diketahui ya. Dapat diketahui apakah delta I-nya lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan 0 ya. Jadi dihitung dulu untuk persamaannya ya. XI plus 1 kuadrat plus YI min 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Sehingga nanti didapatlah nilai delta I-nya ya. Baru dipilih sesuai dengan hasil dari delta I-nya berapa. Oke. Mungkin untuk lebih memahami penerapan atau penggunaan algoritma Bresenham, kita lihat ke studi kasus atau contoh soal ya. Jika diketahui sebuah lingkaran memiliki R sama dengan 5 ya, atau jari-jari 5, titik akhir yang dipilih adalah 0,5 ya, X ya, X1 Y1-nya. Hitung koordinat titik berikutnya yang harus dipilih. Ya, jadi yang diminta di sini adalah tentukan koordinat titik berikutnya yang harus dipilih. Ya, di sini diminta adalah menggunakan algoritma Bresenham. Oke, jadi kita sudah mengetahui variabel-variabelnya tadi ya. XI-nya adalah 0, Y-nya adalah 5, jari-jarinya adalah 5. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini yang tadi ya, rumus yang nah ini ya, kita masukkan ke dalam rumus ini atau persamaan ini untuk menentukan atau mencari delta I-nya ya. Jadi rumusnya adalah ya, XI plus 1 kuadrat plus YI min 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Masukkan nilai XI-nya ya, 0 ya, 0 plus 1 kuadrat, Y-nya adalah 5, 5 min 1, R-nya adalah 5 ya. Ini 1 kuadrat, 5 dikurang 1 4, 5 kuadrat ya. Jadi di sini 1 plus 16 dikurang 25. Hasilnya min 8. Maka nilai delta I-nya adalah min 8 sehingga delta I-nya adalah kurang dari 0. Karena delta I-nya kurang dari 0, maka alpha-nya adalah dipilih yang kasus 1 dan 2 yaitu MH dikurang MD ya, median horizontal dikurang median diagonal ya. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai alpha-nya. Ya. Alpha sama dengan MH dikurang MD. Ya, nilai absolutnya masukkan ya sesuai dengan rumusnya. XI plus 1 kuadrat plus YI kuadrat min R kuadrat dikurang ya, nilai absolut XI plus 1 kuadrat plus YI min 1 kuadrat min R kuadrat. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. XI adalah 0, ya 0 plus 1, Y-nya 5, ya. Kemudian masukkan juga nilai untuk yang berikutnya. 0 plus 1, ya, kuadrat plus 5 min 1 kuadrat min 5 kuadrat. Ya, masukkan nilainya. 0 tambah 1, 1, ya 1 kuadrat. 5 kuadrat 25, ini juga sama 25, didapatlah 1 dikurang 0. Ini 1 ditambah 16 dikurang 25, ya, seperti ini. Jadi 1 min 8 ya. Jadi ini di nilai absolut dari min 8 adalah 8 sehingga 1 dikurang 8 sehingga hasilnya adalah min 7 ya. Nah, jadi alfanya adalah min 7, maka alfa lebih kecil sama dengan 0 ya. Karena nilai alfanya lebih kecil sama dengan 0, maka titik berikutnya yang dipilih adalah MH ya. Jadi yang berikutnya adalah yang dipilih adalah MH. Oke. Ya, karena sesuai dengan ketentuannya. Oke, next berikutnya kita tinggal memasukkan nilai dari MH-nya. Jadi untuk memilih jarak horizontal
cukup masukkan nilai X dan Y-nya saja. Ya, masih ingat rumus persamaan algoritma garis Brasenham di pertemuan sebelumnya? Ya, ada yang garis cenderung tegak, cenderung datar ya. Jadi di sebelumnya. Nah, ini penggunaan rumusnya ya. XI plus 1, YI. Jadi kita tinggal masukkan nilai X dan Y-nya ya. XI-nya adalah 0 plus 1 ya. Kemudian Y-nya 5. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 1,5 ya. Jadi di contoh soal tersebut adalah titik berikutnya yang dipilih adalah untuk X-nya adalah 1, Y-nya adalah 5. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti didapatlah satu bentuk gambar lingkaran yang secara penuh ya. Jadi itu penggunaan dari algoritma Brasenham ya. Jadi yang jelas kita harus tahu urutan-urutannya ya. Kita hitung dulu delta I-nya, kemudian setelah itu delta I-nya masuk ke lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan 0 ya. Kalau sudah baru hitung alfanya, setelah hitung alfa baru masukkan dipilih yang mana ya, berdasarkan nilai alfa itu akan dipilih yang mana ya. Apakah dia median diagonal, median horizontal, atau median vertikal. Baru dimasukkan ke persamaan ini untuk didapatlah nilai akhirnya ya. Jadi seperti ini ya penerapan dari algoritma Brasenham. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mencoba lagi cari atau tentukan titik utamanya ya, bebas untuk supaya melatih ya penerapan dari algoritma Brasenham. Silakan menentukan nilai-nilainya sendiri ya, tinggal diimplementasikan ke dalam persamaan-persamaan yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, nah untuk tugasnya, tugas kelompok ini nanti teman-teman bisa mencari contoh program ya. Jadi contoh program yang mengimplementasikan algoritma Brasenham ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kemarin kita sudah mempunyai bahasa pemrograman yaitu Dev C++ ya. Silakan teman-teman cari contoh program ya yang bisa menghasilkan ya, atau outputnya adalah gambar lingkaran ya yang menggunakan algoritma Brasenham ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pertemuan 9 ini. Silakan diulang ya untuk supaya lebih memahami, bisa dengan titik utamanya bisa dengan mencoba berbagai macam angka ya. Silakan untuk lebih melatih lagi ya. Terima kasih perhatiannya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.